Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Nur Aziza dengan NIM 21070150256 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan isu berdasarkan hasil temuan pada artikel jurnal yang meliputi perceraian, KDRT, single parents, pernikahan jarak jauh, perselingkuhan, keluarga dan lansia, serta keterkaitan antara isu-isu yang ada. Adapun isu pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai perceraian. Perceraian itu disebabkan karena adanya 4 faktor. Yang pertama, faktor demografis. Nah, pemicu perceraian itu terjadi karena usia saat menikah, persalinan pranikah, kehamilan pranikah, hidup bersama sebelum nikah, dan riwayat perkawinan sebelumnya, serta latar belakang keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Ottoswitzen pada tahun 2014 dan Bezoy dan Hout pada tahun 2017 itu mengatakan bahwa pasangan yang menikah usia 18 dan 35 tahun itu kemungkinan besar akan mengalami perceraian. Serta usia 25 hingga 29 tahun, tingkat perceraian itu 2 kali lipat lebih tinggi di antara orang dalam kelompok usia yang lebih tua. Berikutnya faktor sosioekonomi, yang dimana ketidakstabilan pekerjaan atau suami pengangguran merupakan resiko terjadinya perceraian. Hal ini menunjuk pada suami yang tidak berubah sebagai pencari nafkah utama, bahkan di antara pencari nafkah ganda. Perbedaan penghasilan yang dimana istri memiliki penghasilan lebih besar dibandingkan dengan suami dan tuntutan pekerjaan istri lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja itu juga mengakibatkan konflik yang dapat memicu perceraian. Selanjutnya yaitu faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini ada banyak teori yang mengatakan bahwa wanita dengan pendidikan tinggi itu lebih cenderung melakukan perceraian. Namun di beberapa negara, wanita yang memiliki pendidikan yang tinggi itu cenderung lebih sedikit melakukan pernikahan, yang dimana hal ini mereka memutuskan untuk berkomitmen pada pernikahan mereka. Dan yang terakhir, faktor budaya. Nah, secara tradisional, perceraian ini bukanlah suatu pilihan. Namun, keluarga akan menangani perselisihan apapun dengan menilai kasus dan menimbang semua konsekuensi dari hasilnya. Yang dimana hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi pasangan yang menikah dari latar belakang budaya yang sama, karena dapat membantu dalam menyesuaikan diri. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan akibat dari perceraian ini, baik itu bagi sang ibu, bagi ayah, dan bagi anak. Bagi ibu yang bercerai itu memberikan reaksi dengan mengonsumsi banyak alkohol. Ibu cenderung memanfaatkan layanan kesehatan untuk mengatasi depresi, kecemasan, atau perasaan terhina, dan merasa kurang mampu untuk berperan sebagai orang tua. Sedangkan bagi ayah yang bercerai cenderung dikesampingkan, kurang diterima oleh anaknya, dan bisa saja ayah akan mengalami depresi, cemas, dan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan bagi anak, perceraian membuat anak cenderung bersikap menjadi lebih pendiam, merasa rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar yang rendah, dan merasa kehilangan. Serta anak itu seringkali merasa sedih dan merasa takut. Adapun solusi untuk mengatasi perceraian ini yaitu dengan mengenal baik calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah dan menerima konseling pranikah. Isu berikutnya yaitu isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Adapun faktor penyebab KDRT yang pertama, terdapat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antar pasangan. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami ada di kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan atau istri, sehingga perempuan lebih sering dianggap milik suaminya. Kemudian yang kedua ada ketergantungan ekonomi. Pendidikan serta budaya patriarki yang menjadi bagian masyarakat memberi pandangan bahwa sudah seharusnya istri itu bergantung pada suami. Nah, hal ini yang mengakibatkan sebagian istri tidak terbiasa mandiri, sehingga KDRT terjadi dan membuat istri harus bertahan. Tindakan ini juga membuat suami merasa memiliki kekuasaan yang lebih akan ketidakberdayaan istrinya.
Yang ketiga yaitu kekerasan sebagai alat dalam penyelesaian konflik. Nah, kekerasan terhadap istri biasanya dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan suaminya. Hal ini dilakukan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan sebab istri merasa tidak berdaya. Nah, hal ini pun menjadi dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar perempuan tersebut menjadi lebih penurut. Yang keempat ialah persaingan. Nah, persaingan ini terjadi antar pasangan karena adanya ketidaksetaraan antar keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik itu dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja, serta masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya ini juga membentuk pandangan bahwa laki-laki itu tidak boleh lebih rendah dibandingkan perempuan, sehingga kekerasan yang terjadi itu hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami saja. Yang kelima itu frustasi. Nah, kekerasan itu dapat terjadi akibat lelah psikis sehingga menimbulkan rasa frustasi diri serta kurangnya kemampuan coping stres pada suami. Nah, frustasi ini timbul karena adanya ketidaksesuaian harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Dan biasanya hal ini itu terjadi pada pasangan yang belum siap untuk kawin, yang dimana suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Minimnya kesempatan istri mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dalam sidang pengadilan terlihat dari minimnya KUHP yang membahas terkait hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban saja. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat KDRT yang dialami yaitu korban merasakan kecemasan, ketakutan, merasa depresi, selalu waspada, mudah terbayang jika melihat kasus yang serupa, korban seringkali melamun, murung, mudah menangis, mengalami kesulitan saat tidur, dan terkadang korban merasakan mimpi buruk. Korban juga kehilangan rasa percaya dirinya dalam bertindak karena merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga pola makan menjadi tidak teratur, kehilangan keberanian dalam berpendapat serta bertindak. Korban juga memiliki tingkat konsentrasi yang menurun sehingga seringkali melakukan perbuatan yang ceroboh. Korban seringkali merasa bingung dan mudah lupa, merasa rendah diri, dan tidak yakin dengan kemampuan yang ia miliki. Korban menjadi lebih pendiam dan enggan untuk berbicara, sehingga seringkali mengurung diri di kamar. Korban juga seringkali menyakiti dirinya sendiri hingga melakukan percobaan bunuh diri. Korban memiliki perilaku yang tidak lazim, yang cenderung sulit untuk mengendalikan dirinya, sehingga menjadi individu yang agresif. Adapun solusi yang ditawarkan pada korban KDRT yaitu memberikan pendampingan dan penyuluhan pada korban KDRT untuk menyelesaikan permasalahan, membuat tempat penampungan, dan mensosialisasikan langsung pada masyarakat tentang Undang-Undang PKDRT. Isu berikutnya yaitu isu orang tua tunggal atau single parents, yang dimana single parents ini disebabkan karena adanya faktor perceraian, kematian salah satu pasangan, serta karena adanya fenomena hamil di luar nikah dan adanya adopsi anak. Adapun dampak dari single parents ini bagi anak yaitu anak akan membawa dampak negatif pada perkembangannya, sebab anak itu sangat membutuhkan perhatian dan keadaan orang tuanya karena anak masih dalam pencarian identitas mereka yang menjadikan keluarga sebagai tempat bersandar di dalam kehidupannya. Sedangkan solusi atas permasalahan single parents yaitu para orang tua tunggal dapat menyibukkan diri dengan bertukar pikiran dengan orang terdekat seperti anak maupun keluarga. Dengan begitu diharapkan para orang tua tunggal tidak akan merasa sendiri dan terbebani dengan permasalahan hidup yang mereka jalani.
Selanjutnya ada isu pernikahan jarak jauh atau long distance marriage. Nah, penyebab dari pernikahan jarak jauh itu menurut Kaufman pada tahun 2000, yang pertama adalah pendidikan, yang dimana pendidikan ini adalah salah satu penyebab dari pernikahan jarak jauh, yang dimana salah satu individu itu mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hubungan dengan pasangan harus terpisah oleh jarak. Dan yang kedua yaitu pekerjaan. Peningkatan jumlah tenaga kerja di luar negeri menjadi kecenderungan pernikahan jarak jauh saat ini. Johnson dalam Kaufman pada tahun 2000 mengatakan bahwa hubungan yang terjadi harus dipisahkan oleh jarak karena kondisi mobilitas kerja saat ini. Adapun dampak akibat pernikahan jarak jauh menurut De Genova pada tahun 2005 yaitu yang pertama adalah masalah komunikasi. Yang dimana masalah komunikasi ini merupakan masalah terbesar yang akan terjadi karena bisa jadi pasangan terlalu jarang menelpon atau terlalu sedikit berbicara ketika sedang dihubungi. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan waktu antara kedua pasangan dan juga masalah ini dapat memburuk jika pasangan saling bertengkar. Dan yang kedua adalah kecemburuan. Kecemburuan ini terjadi karena kurangnya keterbukaan pada pasangan serta seringnya menaruh kecurigaan pada pasangan satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu kesepian. Pasangan akan merasa sepi meskipun sibuk mengurus anak dan rumah tangganya. Nah sebaliknya, pasangan cenderung merasa sepi karena sibuk oleh pekerjaan yang jauh dari keluarga. Hal ini menyebabkan keduanya merasa tidak nyaman dan tidak bersemangat ketika menjalani aktivitas sehari-harinya. Adapun solusi bagi pasangan jarak jauh, itu yang pertama selalu menjaga komunikasi dan seringkali melibatkan pasangan dalam setiap hal rumah tangga, baik itu dalam mengurus anak, pengeluaran rumah tangga, serta kegiatan masing-masing agar pasangan itu tahu dan tidak merasa tersisih. Dan yang kedua, menjadi lebih mandiri dan lebih percaya diri, agar tidak merasa ketergantungan pada suami. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu setia dan menjaga komitmen dengan pasangan agar tidak terjadi kecemburuan antar satu sama lain. Isu berikutnya yaitu perselingkuhan. Nah, penyebab perselingkuhan itu diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada perbedaan kultur, yang dimana adanya perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, dan pola hidup menjadi penyebab dari perselingkuhan. Kemudian ada kekecewaan. Nah, kekecewaan ini terdapat perbedaan sifat dan cara berkomunikasi yang berbeda, sehingga menyebabkan kekecewaan antar pasangan. Komunikasi yang kurang berakibat sebuah pasangan salah paham dan saling tuduh-menuduh antar pasangan, sehingga menyebabkan pertengkaran dan kekecewaan berkepanjangan, sehingga hubungan suami istri menjadi kurang harmonis. Berikutnya ada ketidakpuasan dalam kehidupan seksual. Nah, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual menjadi sebuah masalah dalam suatu hubungan. Dan yang berikutnya yaitu kebutuhan finansial yang tidak cukup. Mereka yang berselingkuh itu cenderung memiliki selingkuhan yang memiliki kebutuhan finansial yang cukup guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya penyebab perselingkuhan dalam faktor eksternal. Yang pertama itu pengaruh teman dekat. Karena teman dekat itu merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan perselingkuhan, yang dimana mereka yang awalnya tidak suka dan takut untuk berselingkuh menjadi terpengaruh dengan teman dekat yang suka berselingkuh. Kemudian ada kedekatan dengan teman lawan jenis. Nah, hal ini biasanya terjadi di tempat kerja yang awalnya mereka itu hanya saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga sehingga berakhir dengan menjalin hubungan intim. Nah, jika perselingkuhan mereka diketahui oleh salah satu pasangan, maka terjadi perkelahian, cekcok, dan kemudian berakhir pada perceraian. Dan yang terakhir yaitu godaan erotis seksual. Perselingkuhan yang diawali hanya sebatas chatting dengan mengirim foto serta video yang erotis seksual melalui HP, yang lama-kelamaan akan timbul hasrat untuk melakukan intim sehingga menyebabkan perselingkuhan. Tidak sampai di situ, terdapat juga dampak dari akibat perselingkuhan, yang dimana perselingkuhan ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap pasangan, dapat memicu kekerasan psikis atau fisik
antar pasangan yang mengakibatkan tindakan kriminal seperti pembunuhan. Adapun solusi yang diberikan pada isu perselingkuhan yaitu dengan meningkatkan tanggung jawab kepada pasangan dan selalu mempertimbangkan konsekuensi yang diterima dari tiap tindakan yang diambil. Dengan cara inilah diharapkan pasangan dapat berkomitmen dan mengambil keputusan dengan lebih bijak sehingga dapat mencegah munculnya perselingkuhan dalam rumah tangga. Nah, isu selanjutnya yaitu keluarga dan lansia. Penyebab keluarga merawat lansia itu karena lansia sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga memerlukan bantuan fisik dan materi. Merawat orang tua juga merupakan ibadah sehingga akan berharap ridha dan surga dari Tuhan. Serta ada anak yang berprinsip untuk merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya. Adapun dampak yang ditimbulkan karena keluarga tinggal bersama lansia, itu sebabnya karena keluarga memegang andil yang besar dalam merawat lansia untuk melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari, yang dimana hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, sebab dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengabdian, serta kesabaran di dalamnya, sehingga lebih sering membutuhkan pendampingan secara terus-menerus, yang dimana hal itu akan berdampak bagi keluarga berupa beban yang dihadapi keluarga sehingga dapat menyebabkan burden. Adapun solusi atas permasalahan yang dialami oleh keluarga yang tinggal bersama lansia, yaitu keluarga bisa merawat lansia dengan melakukan modifikasi cara perawatan lansia, menggunakan mekanisme coping yang sesuai, dan mencari sumber dukungan dalam berespon, serta mengatasi tiap masalah yang dirasakan dan dihadapi dengan lansia. Nah, ternyata beberapa isu yang sudah dijelaskan tadi itu saling berhubungan satu sama lain, yang dimana awalnya konflik dalam keluarga itu memiliki bentuk yang beragam. Isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang dimana konflik ini merupakan kontributor utama perceraian menurut penelitian yang dilakukan oleh Preller pada tahun 2014, yaitu kekerasan yang terjadi di semua kalangan berupa pelecehan fisik, pelecehan verbal, emosional, psikologis, bahkan finansial. Nah, konflik KDRT ini juga memiliki hubungan dengan orang tua tunggal yang kemudian berakhir pada perceraian menurut penelitian yang dilakukan oleh Kalinga pada tahun 2021. Selanjutnya ada pernikahan jarak jauh atau long distance marriage atau LDM yang menyebabkan konflik terjadinya perselingkuhan dalam sebuah keluarga menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraini pada tahun 2020. Tidak sampai di situ, perselingkuhan juga ternyata dapat berujung pada perceraian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Weishaupt pada tahun 2022. Nah, setelah itu, keluarga dan lansia juga dapat menimbulkan konflik ketika keluarga yang memiliki peran besar dalam merawat lansia merasakan beban yang berat menurut penelitian yang dilakukan oleh Erwanto pada tahun 2016. Nah, namun di antara beberapa konflik dan isu yang terjadi, ketika keluarga yang berkonflik dapat meresolusi konfliknya dengan baik, dengan berkomitmen dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, maka hal tersebut akan memiliki pengaruh pada kepuasan pernikahan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani pada tahun 2016. Nah, sebaliknya demikian, menurut Dario pada tahun 2004, mengatakan bahwa jika pasangan tidak dapat melakukan resolusi konflik atau tidak dapat mencapai pemecahan masalah, maka jalan keluarnya itu yaitu dengan perceraian. Kemudian alasan ini juga diperkuat oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh Harlock pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa perceraian terjadi karena pernikahan yang buruk. Adapun sumber literasi yang saya gunakan pada materi yang terdapat di video ini bisa dilihat di sini. Sekian materi terkait uraian isu berdasarkan hasil temuan pada artikel jurnal dan keterkaitan antara isu yang telah dijelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.